adalah beban dosa. Karena jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, liyaghfira laka Allahu ma qaddama min dzambik, yang sudah berlalu dari dosa-dosamu wahai Muhammad, Allah pasti akan ampuni. Dan dosa setelah itu pun Allah pasti ampuni. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala terlindung dari dosa, masum. Kalaulah beliau berdosa ataupun melakukan kesalahan, Bapak Ibu, sangat sedikit. Karena beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya masum. Bapak Ibu, dan fasilitas ini, fasilitas diampunkan dosa, fasilitas dijamin diampuni dosa, fasilitas dilindungi dari dosa-dosa, kemudian fasilitas dijaga oleh Allah untuk tidak mudah berdosa dan mudah melakukan kesalahan. Ini hanya khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti untuk kita, Bapak Ibu, kita masih berpotensi terbuka lebar melakukan dosa dan kesalahan. Masih ada pintu terbuka lebar bagi kita untuk mudah berdosa, mudah bermaksiat. Dan tumpukan dari kemaksiatan yang kita lakukan. Kadang kita melakukan dosa, kemudian kita ulang kembali, kita tambah dengan dosa yang lain yang jauh lebih besar. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, itu akan memberikan dampak buruk dan dampak negatif bagi kehidupan kita. Makanya kemudian Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menulis sebuah buku yang berjudul Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Dan salah satu yang beliau tulis, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, yaitu tentang dampak buruk dan dampak negatif ketika kita melakukan dosa. Dan dosa itu kemudian bertumpuk, dan tumpukan itulah yang akan memunculkan efek negatif. Apa saja itu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sehingga kemudian kita dituntut untuk terus beristighfar. Sebagaimana sekarang ini kita dituntut untuk berpuasa, sebagaimana nanti kita dituntut untuk salat tarawih. Salah satu fungsi dari ibadah tersebut adalah mengurangi tumpukan dosa. Karena semakin dosa itu bertumpuk, efek negatifnya diantaranya adalah, pertama, tumpukan dosa dan kemaksiatan itu bisa menjadi hirmanul ilm, penghalang ilmu. Bapak Ibu, terasa betul bahwa di saat kita suatu saat kok susah memahami ilmu, sulit betul menghafalkan, maka salah satu faktor yang harus kita evaluasi adalah jangan-jangan ada banyak dosa dan kemaksiatan Allah yang bertumpuk dalam diri ini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Itu dialami betul oleh Imam Asy-Syafi'i. Kurang cerdasnya apa Imam Asy-Syafi'i, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, tapi kemudian beliau pernah merasakan sulitnya memahami ilmu dan susahnya menghafal. Maka beliau datang kepada Imam Waqi', guru beliau, dan mengatakan, syakautu ila Waqi' su'a hifzi. Aku pernah mengeluhkan kepada guruku Imam Waqi' tentang susahnya aku menghafal. Apa jawab Imam Waqi'? Fa'arjadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam udah
Guruku itu pun menganjurkanku untuk meninggalkan kemaksiatan. Fa'akhbarani bi annal ilma nur wa nurullah la yuhda lil asi. Dan beliau mengatakan kepadaku bahwa ilmu itu cahaya. Dan Allah tidaklah memberikan cahaya atau ilmu itu kepada orang yang suka bermaksiat. Bapak Ibu, makanya kalau kemudian terasa betul susah menghafal. Satu doa, dua doa, tiga doa, ndak hafal. Atau mereka menghafal susah betul. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah untuk beristighfar. Karena kita menghafal, potensi yang terbesar penyebab kita sulit menghafal dan memahami ilmu adalah kemaksiatan. Juz ke-30 tidak tuntas-tuntas. Itu pun yang hafal kadang yo lali. Mau menambah hafalan yang baru, yang lama itu kadang nyampur-nyampur hafalan. Ya Rahman, Bapak Ibu, kalau terasa betul seperti itu, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, itulah fungsi istighfar, itulah fungsi kita berpuasa, itulah fungsi kita melakukan kebaikan dan amal saleh. Karena itu semua akan mendapatkan jaminan diampunkan dosa kita. Semakin sedikit dosa, semakin mudah kita memahami ilmu. Dan kadang-kadang Bapak Ibu sering linglung. Kita yang memakai kacamata itu kadang kacamata ditaruh di mana, kadang dicari-cari, tidak ketemu-ketemu, padahal ditaruh di atas kocomoto kundi. Di kocomoto. Bapak Ibu, kadang rokok dituliskan di kuping, dicari kemana-mana. Ya Rahman. Kami sering kadang terlambat ke kajian itu karena kontak hilang. Padahal kontak sudah saya masukkan ke saku. Dicari kontak. Ya Rahman. Nangsa. Itu berarti sudah mulai banyak tumpukan dosa. Loh, saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah merampok, saya tidak pernah korupsi, saya tidak pernah ngoplos pertamak itu. Pura-pura pertamak padahal saya tidak pernah korupsi. Tapi kenapa kok susah menghafal? Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kemaksiatan bagi seorang muslim itu tidak harus dosa besar. Karena kita memakan dengan tangan kiri itu kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Fa'inda syaitan yakulu bishimali, karena syaitan makan dengan tangan kiri. Kita masuk kamar mandi, kita dahulukan kaki yang sebelah kanan, itu juga kemaksiatan. Ketika dari kamar mandi kita dahulukan kaki yang kanan, itu juga kemaksiatan. Masuk masjid kita dahulukan kaki kiri, itu kemaksiatan. Keluar masjid kita dahulukan kaki kanan, padahal Nabi tuntunkan kaki kiri, itu juga kemaksiatan. Jadi kemaksiatan bagi seorang mukmin sebenarnya adalah ketika kita melalaikan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melupakan sunnah-sunnah tersebut dan mengamalkannya. Ketika nanti berdoa apa yang kita baca Bapak Ibu cukup dengan Bismillah nanti pas berbuka. Baru mau dilanjutkan dengan doa yang lain boleh. Karena kadang-kadang kita malah lebih hafal Allahumma lakasumtu wabika amantu. Padahal ini doa bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah haus Bapak Ibu, lapar, beduk maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunnah untuk berbuka adalah ta'jil.
Kita tidak bisa ta'jil ketika doanya terlalu panjang. Allahumma lakasumtu wabika orang sudah habis kolak sak mangkok. Wa ala rizkika aftortu. Sudah. Bismillah. Glek, alhamdulillah. Makan kurma 3 butir. Sudah kenyang, alhamdulillah. Baru kita berdoa. Dhahabadhama'u wabtallatil uruku wa tabatal ajru insyaallah. Ketika kita lebih suka mengamalkan yang bukan dari Nabi, itu juga bagian dari kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Linglung itu yang membuat salah satu penyebabnya adalah ya karena tumpukan dosa. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Sebagaimana bapak ini lupa anaknya sudah digendong di punggung. Tapi bingung, loh anakku kok hilang? Anakku telepon sana, telepon sini, anakku. Kalau anaknya digendong di belakang, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Bahkan ada ibu-ibu di India itu, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, saking fokusnya nelpon dengan kawannya, tanpa sadar buka kulkas yang besar dan memasukkan anak yang digendongnya di dalam kulkas. Ditutup itu kulkas. Sambil menelpon. Setelah menelpon selesai baru sadar, anakku sing tak gendong mau nandi. Anaknya ada di dalam kulkas. Makanya nek tuku kulkas ojo gede-gede Bapak Ibu. Ini untung ketemuan ini ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Nah, tanpa sadar anaknya dimasukkan ke kulkas sambil terus menelpon. Ini ibu-ibu India ini. Ditutup itu kulkas, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, baru bingung anakku endi. Ndak telepon suaminya. Belum juga telepon anaknya di mana, cari ke sana kemari, suami datang marah-marah, "Loh ya apa anakmu?" Padahal anaknya di dalam kulkas. Terus dicari ke sana kemari, mungkin berangkang kemana ta? Bapak Ibu, mungkin 1 menit, 2 menit anak itu senang. Wah, bener sejuk. Nah kalau sudah 5 menit, Rahman baru tangisan. Sudah muslimin, hafizakumullah, ke menit kesekian baru terdengar tangisan bayi. Ada suara menangis. Ada suara menangis. Wih, ya Rahman, ternyata sumbernya ada di dalam kulkas. Ya Rahman. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Berapa banyak kita linglung Bapak Ibu, salah dalam bersikap, mengambil ilmu juga susah, menghafal juga susah. Karena apa? Tumpukan dosa. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Efek buruk yang kedua adalah, kalau efek buruk yang pertama adalah hirmanul ilm, tumpukan dosa, tumpukan kemaksiatan itu menjadi penghalang ilmu. Semakin banyak dosa, semakin susah memahami ilmu. Semakin banyak dosa, semakin susah menghafal. Maka efek buruk dosa yang kedua, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, dosa itu menjadi irmanur rizqil halal minallahi ta'ala. Menjadi penghalang datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu langsung disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Apa kata beliau? Innal 'abda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba itu la yuromur rizqa, betul-betul dihalangi darinya rezeki, bidzambi yusibuh, karena dosa yang ia kerjakan. Loh, itu orang kafir kenapa kok kaya? Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, itu harta haram. Kalau harta haram Bapak Ibu, semakin korupsi semakin sugih. Semakin jahat itu orang semakin kaya. Tapi harta haram. Harta yang
semakin dikonsumsi, semakin tidak puas dengan harta yang ia miliki. Harta yang semakin bertumpuk, orang itu tidak merasa kaya, tapi terus merasa kurang terus. Kurang kayanya apa? Ma'asyiral muslimin, afidakumullah, pejabat, kembali lagi, pejabat Pertamina itu. Loh, puluhan juta, ya Rahman, kurang. Kita guru ngaji, guru TPK, guru TPA, guru SD, guru MA, guru MI, ya Rahman, sebulan. Piro Bapak Ibu? Tapi terus merasa berkecukupan, terus berbarokah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, rezeki halal itu hanya Allah berikan kepada mereka-mereka yang menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, maka Bapak Ibu yang memiliki usaha, kok bulan ini tidak seramai kemarin ya? Kok pekan ini warung terasa sepi? Maka salah satu kuncinya adalah istighfar sebanyak mungkin. Membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Karena bisa saja Bapak Ibu, ada omongan-omongan kita yang tanpa kita sadari, itu menyakiti orang lain. Tanpa terasa sambil bekerja kita ngobrol, membongkar aib orang, gosip, ngerasain gunjing. Tanpa sadar kemudian tidak mau sesama tetangga sampai 3 bulan, padahal batasannya 3 hari. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, tanpa sadar kita memposting foto kita sedang pamer makan besar, sedang pamer aurat, sedang pamer macam-macam. Itu yang terkadang bisa membuat rezeki halal itu terhalangi dari diri kita. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi seorang hamba Bapak Ibu, maka jalan halal itu dipermudah oleh Allah untuk mendatangkan rezeki kepada setiap hamba. Yang pernah kami contohkan pada judul yang berbeda adalah, terkadang orang tidak perlu berupaya keras untuk melakukan sesuatu, tapi rezeki itu datang sendiri. Karena mungkin tidak terlalu serakahnya dia. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Menang oleh Bapak Ibu, yang lainnya rebut oleh Pak nonton orang rebut. Loh, toples mendekati dia. Mancing itu tinggal ditaruh pancingnya langsung dapat ikan, ya Rahman. Saya tanya apa doa yang paling terbaik untuk mancing? Yang pun kami juga. Baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kadang-kadang untuk ngetes kita banyak doa atau enggak. Nah, kalau ya Allah, bersegeralah istighfar. Cepat juga langsung ke toko plastik aja. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innal 'abda la yu'ramur rizqa bidzambi yusibu. Orang hamba dihalangi dari rezeki yang halal dikarenakan dosa-dosa yang ia kerjakan. Yang ketiga, apa yang ketiga? Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kita kembali ke kitab Ad-Dawa. Ini unik, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ini ada pengalaman para orang salih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika memperhatikan betul saat-saat beliau-beliau itu kemudian mendapat diri tumpuk dosa dan kemaksiatan. Kata Imam Ibnu Qayyim, ulama besar dan orang-orang saleh itu menyatakan bahwa ini la'akillah, saat aku merasa banyak kemaksiatan yang aku lakukan kepada Allah, maka aku bisa merasakan dari hewan tungganganku atau istriku. Ma'asyiral muslimin, hafizahullah, Bapak Ibu, ternyata respon dari orang-orang yang ada di sekitar kita
itu secara alami sunnatullah. Itu merespon kadar dosa yang ada di dalam diri. Semakin dosa itu bertumpuk, maka semakin orang itu menjauh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti tunggangan ini, kalau dulu Bapak Ibu, tunggangan para ulama, tunggangan para sahabat termasuk tunggangan Nabi adalah onta, kuda, atau keledai, atau bagal. Hafizakumullah, itu terasa. Ketika kuda itu biasanya diajak lari kencang, anteng, tidak protes. Dikasih rumput juga nurut, dikasih minuman juga tidak protes. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Tapi suatu saat kemudian, dia kita tambatkan di tempat tertentu berontak. Kita kasih makan sedikit kurang. Kita kasih minum seakan-akan ada respon yang tidak baik. Sebenarnya, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, itu pertanda bahwa diri ini sudah mulai banyak tumpukan dosa. Bapak Ibu kalau punya hewan piaraan seperti ya mungkin burung, mungkin kucing. Kan kadang ada kucing itu. Orang yang suka memelihara kucing tersebut kadang-kadang ada hubungan batin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, dengan hewan piaraannya. Kalau orang ini biasa pulang jam 4 sore, maka kadang kucing ini nungguin yang teras rumah jam 4 kurang 15 menit, dia sudah di teras rumah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Tapi ketika kita pulang kok itu satu tanda, itu respon bahwa bisa saja di kantor ada kemaksiatan yang kita lakukan. Apalagi ketika pulang istri ngereken kita pulang biasa saja. Padahal biasanya ketika kita pulang assalamualaikum disambut betul dengan hangat. Waalaikumsalam. Disiapkan betul sayur asam ternikmat, sayur rawon bayam ternikmat ya Rahman. Tapi ketika pulang kosong di atas meja makan tidak ada apa-apa, itu tanda respon istri yang ngedumel grundel Bapak Ibu, itu kadang respon dari diri yang sudah mulai banyak berdosa. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Yang keempat, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah kalau yang pertama irmanul ilm, tumpukan dosa itu menjadi penghalang ilmu. Yang kedua, irmanul rizqil halal, tumpukan dosa itu menjadi penghalang rezeki yang halal. Yang ketiga, irmanul qarabah ma'al aqribah, tumpukan dosa dan kemaksiatan itu menjadi penghalang kehangatan kita dengan keluarga, orang-orang terdekat, bahkan hewan tunggangan. Yang keempat, Bapak Ibu, tumpukan dosa itu menjadi hirman as-suhulah minallahi ta'ala. Menjadi penghalang kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? At-Tolak pada ayat yang kedua. Surat At-Tolak pada ayat yang kedua disebutkan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah siapkan jalan keluar untuk setiap permasalahannya. Semakin bertakwa, semakin dimudahkan hidupnya. Semakin bertakwa, solusi hadirkan di setiap permasalahan yang ia hadapi. Semakin orang bertakwa, semakin memberikan jalan keluar. Maka, kalau dipahami dengan pemahaman mafhum mukhalafah, pemahaman berbeda, berarti semakin orang berdosa, semakin sulit hidupnya. Semakin orang berdosa, semakin ditutup pintu solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semakin orang bermaksiat, maka semakin susah kehidupannya. Makanya Bapak Ibu, kadang-kadang kita bisa mengukur sendiri ya, diri ini punya dosa banyak atau tidak. Kalau ibu yang biasanya itu kan ahli, benang ke jarum itu kan ahli. Tapi suatu saat kadang sorok. Benang ini tidak kunjung masuk ke jarum. Ya Allah melingsi mana? Ya Allah melingsi. Sampai kebet itu benangnya. Yunda ini pertanda ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jangan-jangan sudah mulai banyak tumpukan dosa. Jangan-jangan terlalu sering keluar teras rumah nyapu pakai daster yang betisnya ketok. Kalau sesekali dua kali bertumpuk dosa lah nek bendino. Jangan-jangan sering beli sayuran tanpa jilbab. Atau pakai jilbab tapi dasternya ya tangannya ketok. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bapak Ibu, maka kita mendapatkan sesuatu sulit dalam hidup dan Allah tidak memberikan solusi, itu menjadi pertanda. Jangan orang muslimin hafizakumullah. Kadang kafir saja kalau mendapatkan kesulitan, Allah siapkan kemudahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih kita. Karena setiap kesulitan pasti Allah siapkan itu kemudahan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sulit bagaimana mengangkat ember-ember ini ya Rahman, begitu banyak ember yang diangkat. Tapi selalu ada jalan keluarnya Bapak Ibu. Allah siapkan sudah solusi, Allah siapkan makhraja, Allah siapkan jalan mudah, Allah siapkan yusron, kemudahan. Allah Subhanahu wa taala. Terakhir untuk pertemuan kali ini adalah diambil lainnya dari ungkapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Abdullah bin Abbas menegaskan bahwa efek buruk dari dosa dan kemaksiatan yang kelima adalah dikatakan oleh beliau, wa inna sawadan fil wajh, sesungguhnya efek buruk dari kemaksiatan adalah semakin menghitamnya wajah. Berarti wong Ethiopia, Afrika itu akan kakean dosa. Oh, bukan itu maksudnya. Maksudnya hitam wajah ma'asyiral muslimin hafizakumullah adalah wajah yang mengeluarkan aura yang tidak mengenakkan. Kan kita sering berjumpa ya, ada orang ganteng tapi nyumpeki. Ada orang itu cantik tapi yo nyusahno. Ada orang ganteng tidak, tapi setiap ketemu itu menyenangkan. Apalagi jumpa selalu tersenyum sambil membawa jeruk 2 kilo gitu ya. Ya Rahman, menyenangkan orang ini. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ketika kita mendapati diri ini kawan-kawan menjauh dengan kita ngobrol sekedarnya, kan kadang-kadang menghindar. Ya aku tak ngini. Padahal dia tidak ada keperluan apapun. Tapi ketika bertemu dengan kita kok ada saja acara. Kita ngajak bukber dia, enggak, saya ada tarawih di sini. Oh, besok saja. Enggak juga, saya besok ada acara ini. Macam-macam penolakannya. Itu tanda bahwa jangan-jangan wajah ini sudah mulai tidak enak dilihat, tidak enak ditemui, sehingga orang menghindar. Dan itu salah satu tanda bahwa ada tumpukan dosa. Dan wal qalbi, dan
kemaksiatan itu Bapak Ibu bisa juga menghalangi atau menghitamkan dan menggelapkan kuburan dan hati. Bapak Ibu, salah satu ciri ma'asyiral hafizakumullah. Salah satu ciri bahwa hati itu sudah mulai menghitam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sensor hati. Itu sudah mulai rusak, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Madrasun jazakallah. Jadi ketika hati itu tidak ada gelisah-gelisahnya di saat tidak membaca Al-Quran di satu malam. Satu malam tidak membaca Al-Quran, tidak ada sesuatu yang berkurang. 2 malam tidak membaca Al-Quran, malah biasa saja. 3 malam tidak membaca Al-Quran, malah ketagihan. Sampai sebulan tidak membaca Al-Quran, 2 bulan tidak membaca Al-Quran, itu tanda sensor hati sudah mulai rusak. Dan yang menyebabkan sensor hati rusak adalah menghitamnya hati itu. Dan yang membuat hati hitam itu apa Bapak Ibu? Kemaksiatan. Hadis riwayat Muslim. Setiap mukmin sesungguhnya setiap kali dia melakukan dosa, maka ada noktah hitam di hatinya. Tambah kemaksiatan lain, tambah titik hitam, tambah dosa, tambah titik hitam. Sampai akhirnya sokulatul waswadah. Sampai akhirnya hati menghitam dan mengeras. Ketika itulah Bapak Ibu, error sudah sensor hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil pelajaran dari beliau yang mulia yang diberikan ujian berat oleh Allah tapi betul-betul mulia. Gimana perasaannya Kak kalau misalnya kayak kelupaan gitu, ketiduran gak baca Al-Quran gitu? Gelisah, Kak. Jadi karena Kayla sudah menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat, sebagai teman. Tapi jika sehari itu nggak murojaah, walaupun ada acara syiar, rasanya itu hati ini hampa, sepi. Dan hati ini rasanya gelap kalau nggak ada cahaya Al-Quran. Masya Allah. Hati ini terasa sepi kalau tidak ada cahaya Al-Quran. Bapak Ibu, kalau beberapa malam 1 pekan kita tidak khawatir karena tidak membaca Al-Quran, itu hati sudah mulai menghitam. Apalagi hati gelisah bukan karena cahaya Al-Quran yang hilang. Hati gelisah karena cahaya HP hilang. Kalau sudah HP lowbat gelisah. Tidak nyekel HP 2 jam. Khawatir. Dan megang Al-Quran rombongan. Tenang. Bapak Ibu, itu bahaya. Itu error. Sensor hati rusak. Hafizakumullah. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah hitamnya hati akan membuat seseorang tidak lagi bisa membedakan mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Ini tongkat keramat Bapak Ibu. Dikelilingkan, dicium dengan begitu hikmat. Diharapkan keberkahannya ya Rahman. Untungnya di Al-Muhajirin tidak ada insya Allah. Makanya saya berani nayangkan ini di Al-Muhajirin. Kalau di tempat lain tidak berani Bapak Ibu. Dibakar Scoopy. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah mulai error mana keberkahan yang harus kita raih, mana keberkahan yang tidak boleh kita raih. Rebutan sesama ju'anipun abah. Ben cepet hafal alfiyah, biar cepet hafal i'anatut thalibin, dak susah belajar. Fathul Qorib, Fathul Majid, Fathul Mu'in, Fathul Bari gitu ya. Itu minum sisa minumannya Kiai Ir-Rahman. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Atau kemudian bekas jamasan jimat itu diperebutkan. Jamasan air
Sisa dicucinya baskom-baskom sakti, piring-piring keramat, itu diperebutkan. Ibu, saono ono ember gawa ember, ono baskom, ono gawa teko. Nggak peduli itu nutup depannya atau menutup. Sing penting oleh air bekas cucian jimat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian agar umrohnya bulah, hajinya mabrur, ada ritual-ritual tertentu yang dilakukan ketika pamitan. Ini tidak tahu tradisi daerah mana, kami dapatkan dari Instagram Bapak Ibu. Jadi tradisi brobos. Sakno budine dikongkon ngene iki ya Allah. Gantian Bapak Ibu, Bude mari Mbah Ti. Wah, ini warisannya siapa? Ma'asyiral muslimin, hafidzakumullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah ma'asyiral muslimin, hafidzakumullah, 5 dampak buruk dari tumpukan dosa dan kemaksiatan. Insya Allah kajian ini berlanjut di 2 pertemuan sisa. Insya Allah kita belajar dari kitab Ad-Da' wad-Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang efek buruk dan dampak negatif dari tumpukan dosa dan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin, hafidzakumullah. Sementara ini, ma'asyiral muslimin, hafidzakumullah, sekedar mengingatkan bahwa salah satu sunnah terbaik menjelang doa adalah berdoa sebanyak mungkin. Jadi paling tidak 10 menit, 5 menit sebelum kumandang azan waktu berbuka, kita berdoa apapun Bapak Ibu. Minta apapun. Nanti puncaknya ketika azan, bismillah kita minum dan kita tambah dengan doa sekedarnya. Tapi sudah kita mulai doa itu menjelang berbuka. Itu puncak. Da'watus shaim la turaddu. Doanya orang yang berpuasa saat berbuka itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu. Makanya kita sisakan 10 atau 5 menit Bapak Ibu sebelum menjelang berbuka itu kita maksimalkan untuk terus meminta, terus berdoa, terus berzikir, minta ampun kepada Allah Subhanahu. Sementara ini, ma'asyiral muslimin hafidzakumullah, berlanjut insyaallah dalam pembahasan kitab Ad-Da' wad-Dawa pada pertemuan yang akan datang. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.